Hamengkubuwono ke-9 saat penobatan Putra Mahkota dan Hamengkubuwono ke-10. Sementara yang digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang ada di lukisan merupakan kursi yang menjadi warisan sejak Habib II. Kursi ini masih dimiliki dan saat ini ada di Siti Inggil. Nah, untuk membuktikan apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa lihat arah-arahan atau kemudian deretan dari abdi dalam pembawa ampilan. Boleh mendekat, bisa mendekat untuk Sultan keluar. Misalnya ini faturasan yang warna emas, koleksinya adalah itu. Merupakan kelengkapan yang mengiringi Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat peristiwa Tedak Loji. Atau Jinondong yang ini merupakan ampilan tambahan ketika periode Sultan ke-5 karena pada saat itu Sultan dinobatkan sebagai raja pada usia 3 tahun. Sehingga Jinondong ini merupakan satu kotak yang berisi mainan kegemaran Sultan. Nah, kita geser di sini. Seperti halnya dari Kartosuro ke Surakarta, Pakubuwono pada saat itu juga sama melakukan arahan menuju Surakarta menuju negara barunya. Mas Yagyati Manggar Bumi menuju daerah yang kemudian bernama Garjipawati dengan arah-arahan yang sama. Nah, periode ini merupakan periode awal untuk menceritakan bahwa di Yogyakarta pemerintahan bukan hanya persoalan pemerintahan administratif, tapi juga pemerintahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Karena apa? Karena pada saat itu kita dengan demikian ketika keluar Asomios dari keraton pasti akan banyak simbol kuasa yang menyertai. Inilah yang kemudian direpresentasikan dari nama panjang Sultan Senopati Ing Halogo, sehingga ketika beliau keluar atau Mios dalam peristiwa besar upacara adat Grebek Tedak Loji, pasti beliau akan diikuti dengan berbagai simbol yang merepresentasikan diri, banyak dalang sawut balik atau sabet, rombak, kemudian ada Jinondong, paturasan dan lain sebagainya. Itu semua adalah representasi dari Sultan. Secara itu untuk mengejawantakan dalam bentuk fisik nama dan gelar beliau. Nah, di sini simbolisasi dari Hamengkubuwono bukan hanya persoalan tadi pemerintahan saja, tapi juga struktur dalam pemerintahan tersebut. Misalnya dalam peristiwa tahun 1927 diatur siapa yang boleh menggunakan Pulau Biru, Pulau Kanigoro, Berji Cemeng, Berji Putih. Pulau ini hanya boleh digunakan oleh ahli. Sementara ini hanya boleh digunakan oleh orang yang mengenal seseorang, apakah dia golongan bangsawan atau aparat, dari apa yang melekat, apa yang menyertai. Sehingga aturan inilah yang menjadi salah satu representasi. Diwariskan pada periode Sultan sebelumnya, misalnya militer. Di periode perpindahan Sultan ke-6 ke-7, penggambaran militer yang belum ada dokumentasi foto mereka dilukiskan. Ternyata fotonya sudah ada ketika periode unsur adat. Seorang sultan atau putra mahkota mereka memiliki komponen yang begitu kompleks yang menyertai individu dari mereka. Misalnya kalau sultan tahu duduk tenun seperti ini yang hari ini mungkin sudah jarang dijumpai. Nah, bagian experience atau partisipatif experience ini merupakan salah satu usulan atau ide gagasan dari Kanjeng Ratu Bendoro bahwa persoalan Hamengkubuwono bukan hanya persoalan melihat koleksi, tapi juga melihat apa yang kemudian bisa dikenakan. Karena terkadang orang tidak memiliki pengalaman terkait dengan busana ini, bagaimana membuat busana ini. Satu informasi sebelum kita berpindah ke ruangan berikutnya. Di sini ada satu kesatuan. Kalau kemarin sempat kunjungan ke pembukaan, ada satu kesatuan yang dia hanya bertugas membawa ampilan atau membawa pusaka ketika Sultan itu keluar. Kesatuan ini yang kemudian hari ini kita tidak pernah temui atribut busananya. Dari semua ini kita bisa melihat bahwa ini adalah songkok dari para prajurit atau pulau. Sementara topik ini merupakan setelah hasil research yang kami lakukan, topik ini kita ketahui namanya adalah cilo-cilo yang memang khusus digunakan oleh abdi dalam laki-laki ketika mereka bertugas untuk membawa tombak, pedang ataupun perlengkapan
perang lainnya dalam tanda kutip yang mengiringi perjalanan Sultan dalam setiap diplomasinya, entah itu peristiwa Dahloji, entah itu kenaikan tahta Wilhelmina, entah itu peristiwa Garebeg Ageng. Dari sini seiring dengan kebutuhan dan pengelolaan pemerintahan, beberapa aparat wilayah seperti Kanagasa, Majigan, Singselu, dan Kumija merupakan satuan sikuara pertanahan. Mereka memiliki umbul-umbul, private dan song-songnya sendiri-sendiri. Jadi ketika mereka, terutama bupati-bupati Monconegari, ketika mereka datang ke keraton, mereka akan diiringi dengan song-song, dan kehadiran mereka, presence-nya mereka akan diwujudkan dengan umbul-umbul dan private yang nanti ditancapkan di alun-alun sebelum peristiwa besar atau upacara adat itu dilaksanakan. Paling sering ketika ditemui umbul-umbul ini muncul di alun-alun setidaknya dalam 1 tahun itu ada 5 kali. Setiap 3 kali grebeg poso, jelas, grebeg sawal itu, kemudian ada grebeg besar, kemudian grebeg mulut. 2 kali lagi di awal tahun 1 Januari dan 31 Agustus saat tahun baru dan kenaikan tahta Wilhelmina. Jadi ketika mereka datang dari Monconegari atau dari kawasan-kawasan luar kota, mereka akan singgah di daerah sekeliling atau sekitar alun-alun yang bernama Pekapalan. Kemudian umbul-umbul inilah yang nantinya ditancapkan di alun-alun untuk menandakan bahwa Bupati dari Gunung Kidul sudah hadir, Bupati Monconegoro atau perwakilan dari Kerju juga sudah hadir. Jadi umbul-umbul ini benar-benar menjadi penanda atas kelembagaan dari informasi yang kita sangat tahu di periode Sultan Kedua. Kami sangat tahu di periode Sultan Kedua adalah periode yang menandakan pertumbuhan ekonomi signifikan, ekonomi liberal, keterbukaan, di mana pabrik gula, kemudian industri yang juga muncul di pada dan di periode yang bersamaan, Sultan mencoba untuk menghadirkan satu media diplomasi selain tadi simbol-simbol yang akan melekat. Beliau juga membentuk satu kesatuan di dalam yang berhubungan dengan seni pertunjukan, kapitalis, Garuda, kemudian gajah, kemudian naga ya naga, kemudian aparatur yang berhubungan dengan sastrawi atau kemudian yang bertugas untuk menulis manuskrip, atau yang sekarang cukup fenomenal informasinya di media sosial adalah abdi dalam musikan atau musikanan. Setidaknya musikan sudah ada sejak periode Sultan ke-7. Lembaganya mulai dipastikan untuk menjadi kelembagaan yang solid di periode Sultan ke-8 dan bubar di periode Sultan ke-9 di tahun 1905. Sebelum kita lanjut di sana, kami mencoba untuk kampung kecil Blundiran yang dulunya memang menjadi satu sentral para pembludir. Jadi bludir itu adalah nama lain dari sulam atau benang atau kerajinan benang emas. Nah, jangan dibayangkan benang emas ini adalah benang yang kemudian diwarna emas, tapi benang emas ini adalah kawat yang diwarna emas. Sehingga di periode Sultan ke-8 pengrajinnya makin menipis karena tariannya sudah nggak kuat. Orang Jawa nyebutnya beler. Dan kebutuhannya lebih banyak. Kalau zaman dulu buat satu mungkin bisa 1 tahun. Kalau di periode Sultan ke-8 karena kebutuhannya adalah industri dan tanda kutip, sehingga transaksional itu berjalan. Dan pengrajinnya sudah tidak cukup banyak di periode Sultan ke-8 dan benar-benar habis di periode Sultan ke-9. Nah, ini beberapa koleksi bludir. Yang paling atas kita bisa lihat itu adalah bludir yang dibuat di periode Sultan ke-8, di mana logonya Sultan ke-8 itu belum firm, belum seperti sekarang. Kemudian setelah logonya firm, beliau buat lagi bludir di bawah. Sementara sebelum ada logo, kita bisa melihat beberapa model bludir yang lain. Nah, sepatu yang kemudian digunakan, sepatu yang kemudian didisplay yang ada di atas merupakan sepatu bludir yang digunakan dalam penobatan Hamengkubuwono ke-9. Kita geser, tidak hanya menjadi kesatuan atau kelembagaan Polonwijo sendiri, tapi mereka memiliki ketugasan khusus menjadi
kami menyebutnya apa ya, pelagos untuk para pangeran yang membantu dalam urusan keseharian para pangeran. Nah, koleksi yang kami kemudian highlight pada foto itu adalah koleksi yang sama yang hadir saat ini, yang dulu digunakan sebagai dalam proses perjamuan dan sebagai tempat minum, di mana bagian kepala dari burungnya itu bisa dimasukkan tempat minum dan bagian kerannya itulah yang karena secara teknis aparatur di keraton sendiri sudah menjadi bagian dari negara pada saat itu sudah jadi bagian dari republik. Kehadiran sosok Patih ini kami coba representasikan dari song-song khusus untuk Patih, dan kalau diperhatikan Patih seperti halnya putra mahkota, seperti halnya bangsawan lain memiliki tampilan seperti yang ada di foto ini, seperti bayangan orang yang dikenal sebagai pertunjukan Tangan Modro Wanara. Pertunjukan inilah yang kemudian diwakili oleh topeng dan irah-irahan, kami nyebutnya wanoro atau akhirnya muncullah 6 ini. 6 kursi ini mewakili siapa saja yang duduk. 3 kursi akan diduduki oleh perwakilan dari keraton, putra sulung atau kemudian putra mahkota yang mewakili keraton, kemudian Patih, kemudian representasi Surambi atau pemangku agama adalah abdi dalam Konco Haji, kemudian representasi dari kepatihan sendiri dan panitera. Nah, di rekonstruksi pengadilan Langgar ini kami memberi kesempatan kepada pengunjung untuk duduk di kursi dan berfoto sebagai sesuai dengan keinginan mereka. Kami juga mempertontonkan atau menunjukkan visualisasi rekaan peradilan ada di caption di mana mereka duduk, mereka akan menjadi siapa. Begitu. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Salah satu negarawan yang pernah diadili di pengadilan Langgar itu adalah Belanda. Karena pernah diadili di pengadilan di Bogor. Dari sini kita bisa ini tidak semata-mata persoalan administratif atau pulau, tapi persoalan bagaimana kawasan itu dekat kawasan administrasi itu yang kemudian berhubungan dengan karena terutama pasca beliau dilantik di Gedung Agung sebagai kotis dengan beberapa pemerintahan Jepang, pejabat pemerintahan Jepang. Namun pada saat itu Sultan juga tidak kehilangan akal ketika beliau merombak semua tata pemerintahan ini, termasuk beliau mendekonstruksi kesatuan militer agar tidak digunakan oleh Jepang dalam permusuhan, sehingga pada saat itu Sultan juga sudah tidak memiliki aparatur militer sampai 1970. Beliau mencoba untuk menyampaikan informasi terkait dengan OTI ini atau strukturnya untuk mengatur pemerintahan. Kalau di kota kita temui bahwa dulunya kecamatan-kecamatan ini bernama camat atau diduduki oleh seorang camat karena umbul akan berhubungan dengan song-song, dengan umbul-umbulnya sendiri, dengan rakyatnya sendiri. Kami juga hadirkan repro arsipnya secara langsung yang bisa dirujuk saat ini arsipnya masih bisa dirujuk di Museum Sono Budoyo, sehingga ketika menyaksikan tadi kelompok dari payung dan umbul-umbul, pengunjung langsung bisa mengidentifikasi bahwa umbul-umbul ini akan berhubungan dengan flatbed atau dengan bojo ini dan berhubungan dengan payung. Kurang lebih begitu, jadi pameran ini tidak hanya menyajikan informasi tapi memberi satu partisipasi pada pengunjung untuk memperdalam informasinya melalui sudut baca dan memberi gambaran terkait dengan berbagai informasi tekstil yang merepresentasikan kelembagaan maupun struktur pemerintahan keraton. Benar Mas. Jadi atrik kalau sekarang ya karena kita sekarang bisa mengidentifikasi pada itu dari berbagai media ya. Kalau zaman dulu kan kita zaman saya SKJ saya kesulitan untuk bisa mengidentifikasi mana yang kita karena ya masih cari informasi dari semua sekarang.
Dengan demikian yang disampaikan Mas Muhammad dan jadi itu menjadi simbol dari estafet pangan atau seperti ini orang yang pakai seperti ini pakai misalnya seperti ini